Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ya Best Insight yang semoga dirahmati Allah. Kali ini kita akan meliput kegiatan Rihlah Ilmiah SMA Ibnu Hajar Boarding School yang berlokasi di Kawah Putih, Ciwidey, Bandung. Puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan karunia-Nya segala sesuatu menjadi sempurna. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Quran Surah Ali Imran ayat 191. Perjalanan kami dimulai dengan berkumpul di lapangan SMA Ibnu Hajar Boarding School tercinta. Tampak seluruh siswa sangat antusias dengan instruksi yang diberikan oleh Wakil Kepala Sekolah dan juga Ketua Rihlah Ilmiah kali ini, yaitu Ustadz Kurniawan Arif Maspul. Dengarkan semuanya. Acara kita nyampe ke lokasi, kita nanti sarapan di sini. Tetap bersih seperti itu. Setelah mengikuti instruksi, kami tidak menunggu lama untuk menaiki bus pariwisata yang akan mengantarkan ke Kawah Putih Ciwidey, Bandung. Dengan penuh keceriaan, perjalanan kami dimulai. Dan tidak lupa pula kami membaca doa safar yang dibimbing oleh Ustadz Kurniawan. Setelah melakukan perjalanan hampir 4 jam, akhirnya kami mulai merasakan hawa dingin kota Bandung. Kami tak sabar untuk segera turun dan menikmati keindahan alam yang satu ini. Dinginnya hawa di Bandung. Ternyata dari tempat parkiran menuju kawah masih cukup jauh. Kami harus mengantri membeli tiket ontang-anting, yaitu kendaraan semacam angkot yang akan mengantarkan kami menuju lokasi Kawah Putih. Dalam perjalanan menuju lokasi Kawah Putih, kami disuguhi pemandangan hutan, pohon pinus dan cemara. Ya, alhamdulillah, akhirnya kami tiba juga di lokasi Kawah Putih. Kami diberi waktu untuk rekreasi dan studi tour di Kawah Putih sampai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tanpa membuang waktu, kami langsung bergegas. Ya, kami harus kembali berjalan untuk melihat kawah dari dekat dan tak lupa kami menggunakan masker agar tidak terkena gas sulfur yang cukup membahayakan bagi tubuh kami. Subhanallah, indahnya ciptaan Allah yang satu ini. Kawah yang terletak pada ketinggian lebih dari 2090 meter di bawah permukaan laut, di bawah puncak Gunung Patuha ini sangat menggetarkan hati kami. Cukup puas rasanya walaupun kami hanya melihatnya saja. Ini apaan sulfur? Ini bagian apa ini? Kita dari SMA Ibnu Hajar Boarding School yang kita kenal dengan SMA IHBS ini melakukan kegiatan ini yang kita kenal dengan Rihlah Ilmiah. Atau orang bilang itu dalam bahasa Inggris study tour lah ya. Artinya selain hanya sebagai sarana anak untuk kegiatan outing, untuk pengetahuan di lapangan, kita juga dalam hal ini ada dua sisi ya. Dalam hal edukasi nanti ataupun anak untuk, karena kami ini kan bentuknya boarding hampir 24 jam. Itu anak ada berada di asrama. Nah, dengan kegiatan seperti ini kita harapkan anak-anak ini ingin tahu wawasan luar gitu, termasuk dalam hal edukasi. Nah, dalam kegiatan Rihlah di semester ini sebenarnya ada dua kegiatan kita. Yang pertama di sini di daerah Bandung, di daerah Kawah Putih. Kita ingin melihat juga bagaimana terjadinya fenomena alam. Letusan di sini kita lihat suasana, makanya ini menggunakan masker karena berbau belerang. Kita juga ingin mempelajari bagaimana sejarah meletusnya gunung, seperti itu. Nah, itu nanti kita karena SMA, mungkin kita harapkan dengan kegiatan Rihlah Ilmiah ini anak punya minat gitu. Artinya apakah nanti dia mau ke astronomi yang di bawah ITB gitu, terus melihat fenomena-fenomena alam seperti ini gitu. Dan ini sangat membantu sekali untuk anak-anak kita yang memang boarding. Kita memilih di Bandung karena tadi kita ada pelajaran di di IPA itu kan, ada di IPA itu kan terkait dengan bagaimana proses terjadinya letusan gunung gitu. Nah, ini salah satu mungkin yang kita lihat
Salah satu yang kita menarik adalah di Bandung ini gitu. Termasuk nanti kita juga harapkan seperti kemarin kita ada kegiatan ini, OSN yang astronomi. Nah, ini juga penting. Jadi anak-anak kita bawa ke lapangan bagaimana melakukan proses peneropongan bintang. Ya mungkin kita bisa aplikasikan nanti untuk mengikuti kegiatan OSN itu, Olimpiade Siswa Nasional seperti. Menurut sejarah letusan hebat oleh Gunung Patuha pada abad ke-10 membuat banyak orang beranggapan bahwa lokasi ini adalah kawasan angker. Karena setiap burung yang terbang melewati kawasan tersebut akan mati. Karena kepercayaan tersebut, tidak ada orang yang berani mendekati kawasan ini sampai akhirnya pada tahun 1837, ada seorang ahli bernama Dr. Franz Wilhelm Junghun yang memutuskan untuk pergi ke puncak Gunung Patuha demi ilmu pengetahuan. Dr. Franz Wilhelm Junghun berhasil mencapai puncak Gunung Patuha dan dari sana ia melihat ada sebuah danau berwarna putih dengan bau belerang yang menyengat. Sejak itu, keberadaan kawah putih menjadi terkenal dan pada tahun 1987, pemerintah mulai mengembangkan kawah putih sebagai tempat wisata. Ya, mendapat banyak pelajaran dan suatu hal yang baru. Contohnya kayak seperti mengetahui dari mana kawah terbentuknya kawah dan apa saja kegunaan dari bahan dari kawah yang ada di kawah ini seperti sulfur. Bahwasannya masih banyak ciptaan Allah yang belum kita ketahui, yang baru kita tahu sebenarnya itu telah lama terbentuk, dan itulah tanda mungkin satu dari tanda kebesaran Allah SWT. Sebelumnya dulu sempat pernah mau kesini tapi karena jauh ininya dari depan situ udah nggak jadi. Iya. Menurut Khalif, bahwa masih banyak kekuasaan Allah yang belum kita ketahui, sebagai tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Tampak hujan mulai turun dengan rintik-rintik, semakin indah saja pemandangannya. Tujuannya diadakan rehla ini, kita ingin memperkenalkan kepada santri secara keseluruhan, khususnya santri Ibnu Hajar yang SMA, agar mereka mengetahui dan mentadaburi dan memahami bahwasanya inilah ciptaan Allah yang paling mulia, dan salah satu ciptaan yang masih kecil dan masih ada lagi ciptaan Allah yang luar biasa, sehingga dan melihat fenomena alam yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mereka akan berpikir subhanallah betapa hal yang sekecil ini itu menambah rasa kesyukuran mereka terhadap nikmat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sekarang yaitu Taman Wisata Kawah Putih ini, sekaligus nanti kita akan mengajak juga ke Boska pada hari berikutnya. Selanjutnya nanti kita akan bawa mereka ke Boska, di mana nanti kita akan perkenalkan kepada mereka untuk nilai edukasi untuk ilmu geologi dan geofisika seperti itu. Al-Ustadz Kurniawan menegaskan agar para siswa dapat mentadaburi dan memahami bahwasanya ini adalah ciptaan Allah yang mulia. Diharapkan pula menambah rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas ciptaannya yang begitu indah. Tak terasa, akhirnya kami harus mengakhiri perjalanan ini. Di bawah guyuran hujan yang tampak sangat deras di luar sana, kami berada di dalam bus dan segera kembali menuju SMA IHBS tercinta. Semoga dari rilah ini kami mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Demikian laporan IHBS Insight. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.